Siapa nih? Evir, halo. Halo, selamat malam, selamat Paskah, selamat Paskah buat kita. Kakak ini apa? Kristen atau non Kristen, Kak? Ini Kristen ini, evangelis. Oke, baik Kak. Boleh ada yang mau tambahkan, Kak? Silakan. Iya, jadi saya mau eh, menjelaskan yang lebih lanjut, mulai dari makna kematian dan kebangkitan. Itu kan. Jadi kematian itu sepasang dengan kebangkitan, dan itu apa yang dilakukan oleh Yesus dan dialami oleh Yesus itu menjadi teladan buat kita pengikutnya. Mati artinya itu walaupun kita Yesus dalam hal kematian tubuhnya itu tidak sama, tetapi Yesus itu sampai mati di kayu salib untuk kita, sampai mati daging tidak bersuara. Artinya itu mati itu kan seperti korban-korban itu yang di perjanjian lama kan, lehernya disembelih, putus antara kepala dengan tubuh. Artinya otak ini tidak berkuasa lagi untuk memerintah tubuh. Artinya untuk mengendalikan permasalahan itu, permasalahan yang kita hadapi dalam rangka mengikut Yesus, itu tidak mampu lagi. Artinya sudah pasrah kita, artinya sampai daging. Artinya daging itu maksudnya itu adalah pikiran manusia daging. Sampai pikiran tidak bersuara lagi. Itulah kita mengikuti. Jadi saya akan bacakan dulu pemberitahuan tentang makna kematian Yesus, ya, dari Matius 16. Ya, pemberitahuan kepada murid-muridnya ini, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga, ya. Tetapi Petrus menarik ke samping. Ini sikap Petrus yang negatif, artinya tidak mengerti makna kematian itu. Tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau ini." Jadi Petrus itu tidak mau Yesus itu mati di kayu salib. Artinya pemahaman Yesus terhadap sikap Petrus ini adalah bahwa Petrus tidak mengerti arti kematian atau penderitaan sampai daging tidak bersuara dalam rangka mengikut Yesus. Saya lanjutkan ya pembacaannya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Ini yang dipikirkan Allah, Yesus harus mati. Ya, demikian juga yang dipikirkan Allah terhadap kita nanti di ayat selanjutnya, di ayat berikutnya. Demikian juga yang dipikirkan Allah terhadap sikap kita yang benar mengikut Yesus, harus memikul salib dan menyangkal diri. Seperti Yesus itu. Sampai Yesus itu kan sampai bergumul di Taman Getsemane, sampai tetes-tetes darah untuk menuruti kehendak Allah. Apa yang dipikirkan Allah yang disebutkan dalam ayat 23 ini, yang dipikirkan Allah, Yesus harus mati. Demikian juga sikap kita sebagai pengikut Yesus, kita harus menderita. Sudah banyak ayatnya ya di perjanjian baru, sangat banyak ini. Menderita mengikut Yesus ya. Terutama suratan Petrus 1 Petrus 4, itu satu pasal itu, 2 perikop itu kalau nggak salah itu. Semua penderitaan mengikut Yesus itu. Saya ulangi ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku,
Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Manusia di sini kan menurut 1 Yohanes 1 ayat 14 itu daging. Jadi kalau darah daging sama dengan pikiran manusia, ya, manusia darah daging, sama dengan manusia debu tanah. Itu satu prinsipnya. Apa yang dipikirkan manusia tanpa Roh Kudus. Itu artinya di luar kekristenan lah. Karena kekristenan itu sudah ada Roh Kudus menurut 1 Korintus 12. Di luar kekristenan itulah manusia daging, ya. Apa yang dipikirkan manusia, flesh dalam bahasa Inggrisnya, sarx dalam bahasa Yunaninya. Ya, itu. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Gitu. Kita harus setuju. Yesus itu harus mati untuk menebus dosa. Selain menjadi korban penebus dosa, korban pendamaian yang di perjanjian lama, Yesus menggantikan korban-korban binatang di perjanjian lama. Selain itu, menjadi teladan untuk kita ikuti sebagai pengikut Yesus. Kita harus menderita. Sebab itu nanti tanpa penderitaan tidak ada kebangkitan. Gitu kan? Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Dan selanjutnya, pasal yang kedua, tanpa kebangkitan tidak ada kemuliaan. Gitu ya. Tidak ada kemuliaan. Sebab kemuliaan ini adalah suatu persyaratan tunggal untuk bertemu dengan Yesus pada saat kedatangan kedua kali, ya. Dan ada disyaratkan di dalam pengakuan iman rasuli, ya, yang ketiga, bagian yang ketiga. Dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus. Ini nanti yang akan bertemu dengan Yesus pada kedua kali, hanya orang-orang kudus. Hanya orang-orang yang menyangkal diri dan memikul salib di dalam mengikut Yesus, ya. Dan sedangkan arti kebangkitan, kalau kita tidak yakin bahwa ada kebangkitan, ya, kalau kita tidak yakin ada kebangkitan, maka kita akan bersikap seperti Petrus ini. Dan seperti Petrus ini adalah pada saat itu dia adalah sama dengan iblis di mata Tuhan. Karena menolak salib, berarti bukan pengikut Kristus yang benar ini. Seperti itulah sikap Petrus. Dan karena sikap yakin akan kebangkitan orang mati itu, ya, dan makanya di dalam pengakuan iman rasuli ada kebangkitan orang mati. Harus kita yakini, ya, ada kebangkitan orang mati. Karena kalau tidak yakin betul akan kebangkitan orang mati, kalau tidak yakin betul akan ada kebangkitan, tidak akan berani menderita mengikut Yesus. Inilah Kristen-Kristen apa itu yang menjadi antikris nanti. Sebab antikris itu dari antara kita, dia dari antara orang Kristen yang tidak mau memikul salib mengikut Yesus, tidak mau menderita, yang artinya tidak akan memperoleh kemuliaan, tidak akan ada kebangkitan. Sedangkan makna kebangkitan itu sangat banyak. Itu ada 59 ayat itu 1 Korintus 15. Ada lagi di Roma pasal 8. Itu 1 Korintus 15 yang sangat jelas. Sangat jelas nanti dibaca sendirilah. Sedangkan contoh orang yang yakin akan adanya kebangkitan orang mati, saya bacakan di Ibrani. Abraham berani mengorbankan anaknya Ishak adalah karena dia yakin bahwa ada kebangkitan. Allah akan berkuasa, akan membangkitkan Ishak kalau sudah disembelih. Itulah disebab. Ibrani pasal 11 ayat yang ke 17. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia
yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ini kutipan dari Kejadian 17 ya. Ayat 17. Karena ia berpikir bahwa, ayat 19 ini kuncinya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ini kata kuncinya. Maka kalau kita yakin akan adanya kebangkitan orang mati, kita tidak perlu ragu-ragu. Tidak perlu ragu-ragu mengikut Yesus. Menderita mengikut Yesus sampai korban nyawa pun. Di situ kuncinya. Jadi orang Kristen itu tidak yakin, tidak mau menderita, itu artinya tidak yakin akan adanya kebangkitan. Ini kita ambil contoh dulu ya. Yang di Matius 12. Contoh orang yang tidak percaya kebangkitan, orang-orang Saduki. Matius 22. Salah saya. Matius 22 ayat ke-23. Judulnya pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan ya. Pada hari itu datanglah, ayat 23, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya. Itu kan, ini banyak orang Kristen seperti Saduki ini. Ini bukan apa ini. Jadi ya kita bisa melihat sendirilah, yang tidak mau menderita, yang mau enak-enak saja mengikut Yesus, yang mau diberkati saja secara jasmani, kaya raya, ini mengikut Yesus, tidak mau menderita, tidak mau lewat proses miskin dulu untuk jadi pendeta, seperti itu. Akhirnya ditempatkan di pelosok, dia tidak mau karena di sana tidak ada perpuluhan-perpuluhannya nanti nangka atau ayam, anak ayam, gitu. Gitu ya. Jadi saya bacakan dulu ya. Saya bacakan selanjutnya yang ayat 24. Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, ini kawin ipar ini ya, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati karena ia mempunyai keturunan, dan seterusnya. Dan akhirnya sesudah mereka dan seterusnya nanti dibaca ayat 28 pertanyaannya orang Saduki, siapakah di antara ke-7 orang yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Pada hari kebangkitan nanti kedatangan Tuhan kedua kali ya. Di 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu ya. Itu hari kebangkitan, kedatangan Tuhan kedua kali, kedatangan Yesus. Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Di sini jawaban Yesus. Jawab Yesus. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ini artinya maaflah, mohon maaf ya, seks di sorga. Ya itu berarti tidak ada kebangkitan. Mereka tidak yakin ada kebangkitan. Matilah seperti matinya ayam. Riwayatnya paling tinggi menjadi ayam goreng. Itu tidak lebih dari situ. Mati B2. Tidak lebih nanti jadi BPK. Itu. Tidak ada kemuliaan nanti di sorga. Tidak ada hidup kekal. Padahal sangat jelas kalau orang Kristen di Alkitab kita sangat jelas itu proses tahapan-tahapannya. Jadi sangat jelas. Jadi kita yakin kita harus meningkatlah orang Kristen ini. Mungkin pertama-pertama kita percaya kepada Yesus itu hanya percaya untuk hidup di dunia, diberkati di dunia, sakit disembuhkan. Tetapi nanti kalau sudah lebih lanjut kita mengikut Yesus itu,
Tuhan pasti mengizinkan seperti Ayub. Tuhan pasti mengizinkan menderita. Sebab penderitaan, tetapi penderitaan ini adalah untuk mencapai kemuliaan. Kematian hanya 3 hari. Kebangkitan dalam hal ini pemulihan, dalam hal ini menyatakan, menunjukkan kebangkitan Yesus 40 hari. Dan dipermuliakan selama-lamanya. Kita pun harus seperti itu. Kalau kita taat sampai mati, seperti sampai daging, sampai pikiran ini tidak bersuara, suatu saat nanti kita diizinkan Tuhan menderita, sampai famili semua menjauh, dan tidak ada pertolongan selain dari Tuhan. Itu kan, Tuhan izinkan itu. Kalau kita tidak sampai ke situ, tidak akan dipermuliakan nanti, tidak akan dibangkitkan, dan tidak akan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Ya seperti itu. Jadi baiklah kita meningkat. Sebab inilah tahapan yang diberikan oleh Tuhan melalui pengajaran ini. Sebab hari-hari ini kan sudah menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi bukan seperti gereja mula-mula lagi diberkati, mereka bisa diberkati di dunia, yang sakit disembuhkan, hanya sebatas itu. Padahal Ayub itu paling saleh di dunia loh. Paling saleh di dunia, bisa dikatakan paling kaya di dunia pada saat itu. Paling saleh itu sudah orang beribadah itu saleh, orang saleh ya, orang beribadah. Tetapi diizinkan Tuhan untuk mencobai, karena dan hasilnya selama ini pengenalan Ayub terhadap Tuhan itu hanya menurut kata orang. Nah, setelah dia mengalami penderitaannya ini, baru setelah dia mengalami kebangkitan itu, timbul seperti emas katanya di dalam kitab Ayub itu. Dan dia baru mengatakan, aku sendiri telah melihatnya, melihat kuasa Tuhan itu. Dan akhirnya dipulihkan semuanya. Sampai di situ dulu, Bu. Iya, baik, luar biasa. Luar biasa ya teman-teman ya, pemaparan tentang hari kebangkitan Tuhan kita saat ini ya. Jadi memang kita sudah melihat. Mungkin Winata ada yang mau ditambahin? Skip dulu. Enggak kedengaran suaranya. Tidak ada suara tuh. Tidak ada suara. Bu Yuli tidak. Hai, Kak Evangelis, ada yang mau ditambahkan lagi, Kak? Oh, iya. Saya mau membacakan juga yang berkaitan dengan ini ya. 1 Petrus 1 ayat 3. Judulnya itu pengharapan iman dan kasih. Ya, sebenarnya iman pengharapan kasih ini ya. Judulnya ini urutannya kurang pas. Jadi saya bacakan dulu, saya jelaskan dulu arti judulnya ini iman. Iman itu artinya ini adalah tingkatan iman, tingkatan keyakinan kita terhadap Tuhan itu ya. Yang tingkat dasar itu adalah iman. Iman itu artinya kalau kita percaya ada buktinya. Misalnya saya percaya saya sembuh, itu ada buktinya, sembuh jasmani. Itu biasanya secara jasmaniah dulu ya. Baru saya percaya diberkati. Saya sekarang kesulitan uang, saya percaya Tuhan akan memberkati saya. Itu masih seputar iman, masih seputar dunia ini, hidup di dunia ya. Tapi pengharapan ini sudah ada tingkat duanya ya. Tingkat duanya yang kita harapkan itu belum tentu nampak sekarang, seperti itu mengenai hidup kekal. Inilah yang harapan kita untuk kebangkitan, untuk hidup kekal, untuk surga kekal. Ya, itu yang kita harapkan. Dan kasih ini lebih jauh lagi yang saya jelaskan tadi, seperti Ayub. Kita mengikut Yesus itu hanya karena kasih. Ya, seperti itulah rasul-rasul itu semua siap martir hanya karena mengasihi Tuhan. Keuntungan secara jasmani tidak ada. Tapi karena sudah yakin akan pengharapan tadi, akan surga kekal, dan sudah mengasihi Tuhan sangat kuat, itu karena setelah naik kelas dari iman itu di dunia, hidup di dunia
pada awal-awal mengikuti Yesus itu diberkati, disembuhkan dan lain-lain. Ini ya. Jadi inilah tingkatan iman ini. Jadi saya bacakan ayat 3 ayatnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kebangkitan ini membawa kita kepada iman tingkat kedua. Di atas iman itu sudah sudah mengharapkan surga kekal. Jadi kita bisa melihat itu kekristenan ini. Dia mengikut Yesus ini sangat bersemangat, tetapi begitu ada pencobaan nanti dihadapi, bisa gugur. Dan betul apa yang diharapkan itu. Waktu dia tidak punya uang, dia minta kepada Tuhan, diberkati, diberikan Tuhan. Waktu dia sakit, dia didoakan, dia berdoa sembuh. Seperti itu. Tetapi giliran ada pencobaan nanti, tidak kuat dia karena tidak punya pengharapan akan surga. Inilah arti kebangkitan. Inilah itu ya. Jadi ayat 4 saya lanjutkan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Inilah kehidupan kekal ya, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, inilah yang arti makna kebangkitan. Jadi kita sudah naik kelas setelah mati, itu artinya kita mati terhadap dosa. Itu ya, hidup baru. Saya bacakan dulu Kolose pasal 3 ya. Judulnya manusia baru. Kolose pasal 3 ayat 5. Karena itu matikanlah di dalam dirimu sebentar ya. Ya, Kolose pasal 2. Kolose pasal 2. Iya. Kolose pasal 2. Ayat berapa, Kak? Apa ya? Ya intinya ini, kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, di Kolose juga itu, cuma saya tidak hafal ayatnya. Carilah perkara-perkara di sorga, kira-kira seperti itu isinya. Sebentar. Kolose. Carilah perkara yang di atas itu ya, guys. Iya. Oke, Kolose 2 ayat 16 itu berbunyi demikian. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Bukan itu. Kolose 3 pasal ayat 1 rupanya. Ternyata Kolose 3 ayat 1. Iya. Oke. Itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Iya, duduk di sebelah kanan artinya ini sudah menjadi imam besar, mempersiapkan kedatangan kedua kali, dan kita yang di bumi ini sebagai pengikut Yesus harus juga mempersiapkan juga Yesus imam besar, kita imam-imam di sini. Artinya imam itu artinya kohen di dalam bahasa Ibraninya, sebagai pelayan. Artinya sudah aktif melayani, tidak ada lagi yang tidak aktif. Gitu. Dan sudah tergembala. Artinya sudah tidak ada lagi Kristen jalan-jalan yang tidak terdaftar di suatu gereja, yang tidak dipimpin oleh seorang gembala. Semua kita sudah, itulah makna kebangkitan. Jadi orang yang dilahir baru itu artinya bisa saja lahir baru, ya, tapi belum tergembala, belum menyerahkan diri. Dia hanya bertobat, dibaptis, tapi belum tergembala. Itu sensitif, sangat gugur. Itu sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus mengenai bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel. Setelah di padang gurun ini, setelah ada pencobaan nanti di padang gurun, gugur itu
99,999%, hanya 2 orang dari 600 sekian ribu, 603.550 orang yang berangkat dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Yang sampai di Tanah Kanaan hanya 2. Selebihnya itu yang lahir di perjalanan, bukan yang berangkat dari Mesir. Itu sudah diperingatkan. Kalau tidak tergembala, jadi kalau hanya tingkatan iman tadi, kalau dikaitkan dengan iman tadi, kalau hanya tingkatan iman percaya, tetapi belum mengenal sorga, belum yakin akan sorga itulah akan sensitif, akan gugur. Ya, hampir 100% gugur kalau tidak mati. Seperti yang bertobat di kayu salib itu, salah satu yang disalibkan bersama Yesus kan langsung mati dia. Kalau tidak mati, dia harus tergembala, dia harus dipimpin, dipelihara oleh seorang gembala, seperti orang Israel di padang gurun dipelihara oleh roti malaikat manna, hanya makanan dari sorga dan minuman yang diberikan oleh Tuhan, hanya itu yang ada di situ di padang gurun. Selainnya itu, ya, jadi itu kita harus masuk ke situ. Untuk itulah untuk kita orang Kristen ini, supaya kita masuk, persiapan kedatangan kedua kali itu untuk masuk di dalam satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, harus tergembala, dipimpin oleh seorang gembala yang mendapat karunia gembala dari Tuhan. Ini kemampuan dari Tuhan ini, gembala ini bukan diangkat begitu saja oleh organisasi kalau tidak nampak dia kepemimpinan dan memimpin orang Kristen supaya semakin dewasa rohani. Ya, demikian dulu, Bu. Luar biasa banget penjelasan dari abang-abang ini semua tentang hari ini, Minggu